Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillah penuh semangat pagi ini. Pembelajaran kali ini mengenai perpindahan panas. Materi kelas 5 sudah pernah, kelas 4 sudah pernah. Karena tema 7 berkenaan dengan perpindahan panas, maka sekarang saya ulangi lagi. Anak-anak masih ingat perpindahan panas ada berapa? 3. Apa saja? Radiasi, konduksi, konveksi. Mengenai artinya, penjelasannya, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Secara langsung. Apa yang dimaksud perpindahan panas secara konduksi? Rambatan. Itu kata kunci ya. Tapi kalau dalam penjelasan tidak boleh. Apa yang dimaksud konduksi? Rambatan. Harus lengkap perpindahan panas secara rambatan. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan konveksi? Ikut bendanya ikut bergerak. Nah, sekarang dari 3 ini saya bisa mempraktekkan. Nah, sekarang masing-masing temanku memperagakan, anak-anak nanti yang menjelaskan. Nih temanmu ada yang memperagakan. Sendok, masing-masing sendok. Sendok ini namanya sendok apa, Nana? Stainless. Sendok apa? Stainless. Termasuk logam atau kayu? Logam. Sekarang logamnya dipanaskan kurang lebih 5 menit. Dipanaskan kurang lebih 5 menit. Sambil saya beri air sedikit. Ini ada 3 perpindahan panas. Bu Sule tanya, betulkah ada 3 perpindahan panas? Betul. Betul atau salah? Betul. Sekarang saya tanya, api ini, apinya ke sendoknya, apinya ke sendoknya, perpindahan panas secara apa? Radiasi. Radiasi. Ini ya. Api ke sendok. Terus airnya ini kalau dipanaskan, apa yang terjadi anak-anak? Coba diamati Ananda ke sini, Lia ke sini, nanti bisa presentasi. Lia ke sini, Ananda ke sini. Nanti kalau panas boleh pakai tisu. Nah, ini tadi Ananda mengatakan di dalam sendok itu ternyata airnya bergerak-gerak. Mungkin kelompok 4. Bu Kori dilihat, Dewa dilihat, apakah bergerak-gerak yang dipegang? Dilihat. Apakah ada gelembung-gelembungnya? Iya. Nah, ini punyaan Putri sudah ada gelembung-gelembungnya. Anak-anak nanti bisa melihat bergantian, ya. Bergantian. Kalau sudah gelembung-gelembung ini, apa tandanya ini? Mendidih. Mendidih. Kalau airnya bergerak, berarti perpindahan panas secara apa, Nana? Konveksi. Oh, konveksi. Pegangan ini belum 5 menit. Pegangan ini nanti kalau terasa panas harus diberi tisu. Boleh tisu. Boleh apa lagi? Boleh apa lagi? Kertas. Kertas. Boleh apa lagi? Saya pakai kayu umpama. Saya pakai japitan kayu. Boleh atau tidak? Boleh. Karena kayu menghambat panas. Apa saja yang menghambat panas itu? Kayu, kertas, tisu, apalagi? Plastik, kertas.
Sudah. Dari perpindahan sudah duduk Dewa, sudah tahu ya? Sudah tahu? Sudah tahu duduk. Ternyata sudah lengkap perpindahan panasnya. Saya bertanya anak-anak yang menjawab. Ya. Api ke sendok. Radiasi. Sendok ujungnya terasa panas. Konduksi. Airnya mendidih bergerak-gerak. Konveksi. Oke. Saya sekarang bertanya anak-anak. Dari perpindahan panas, radiasi, konduksi, dan konveksi, ternyata tadi ditemukan istilah penghambat. Penghambat apa? Panas. Dan yang kedua, penghantar. Penghantar panas. Sekarang saya tanya, apa penghambat panas itu bisa disebut apa? Isolator. Nah, sedangkan penghantar panas? Konduktor. Saya tanya penjelasannya sekarang. Penghambat panas, maksudnya penghambat panas itu apa, Nana? Benda yang bisa menghambat panas. Bisa ya, benda yang bisa menghambat panas. Ya, boleh mungkin jawaban yang lain? Ya, Rahman? Benda yang bisa menahan panas. Bisa, benda yang Bisa menahan panas. menahan panas, menghambat panas. Benda yang bagaimana? Benda yang tidak dapat dialiri panas. Kita kalau pegang sendok tadi, ya, pegang sendok tadi, dikatakan tidak dapat dialiri panas. Kan panasnya merambat ke sini anak-anak. Kalau kita pakai tisu, ya merambat, tapi tangan kita itu terhambat oleh tisu sehingga tidak terasa panas. Nah, perambatan ini disebut apa? Konduksi apa konveksi? Konduksi. Mengapa kok dikatakan konduksi? Abdi, apa kok konduksi? Merambat. Jelas konduksi. Sekarang Bu Sule bicarakan yang konveksi. Selain tadi air mendidih, ikut gerak-gerak. Tadi di rumah disuruh ibu mateni kompor, jangane kok sat. Berarti jangannya juga bergerak-gerak. Di sini ada perpindahan konveksi. Apa kira-kira? Kipas angin, AC. Kita di ruangan ini terasa sejuk, dingin. Ini karena perpindahan panas secara konveksi. Sekarang membicarakan radiasi, konduksi, konveksi. Ini ada tambahan lagi, penghambat panas karena berhubungan dengan Bu Sule memegang tadi. Seandainya tisunya saya letakkan, apa yang terjadi? Tangannya Bu Sule kepanasan, tangannya Jufar juga kepanasan, tangannya Putri juga kepanasan. Lah, karena kepanasan ini tadi namanya konduksi. Api unggun, kita berada di sekitar api unggun. Termasuk perpindahan panas secara radiasi. Contoh lagi, apa lagi yang radiasi? Yang alami, yang anak-anak rasakan. Apa lagi? Oh ya, ini Bu Sule gambar lagi. Nah, perpindahan panas seperti inilah yang disebut radiasi. Daerah Bandarejo, daerah Bandarejo ini kebanyakan ikan ya. Ikan kalau tidak habis, daerah ternak ikan ya di sana, perikanan ya, diapakan? Yang merupakan perpindahan radiasi. Dijemur. Mengapa kok
kok dijemur? Supaya tidak membusuk. Supaya tidak bau, tidak membusuk, tidak bau, supaya awet. Baik, itu tadi perpindahan radiasi. Saiki contoh konduksi yang sehari-hari kamu alami saat menggoreng. Apa yang terjadi saat menggoreng? Spatulanya ikut panas. Apalagi contohnya sehari-hari kamu tadi dibuatkan teh, ya. Konduksi. Di mananya yang disebut konduksi? Gelasnya terasa panas. Sendoknya terasa panas. Saya memberi tugas anak-anak yang bisa memberikan contoh tentang konveksi. Coba Dinda Ayu, contoh sehari-hari konveksi yang mana di rumahmu? Masak air. Kelompok 3, kelompok 2 ya. Ernawati menyalakan kipas angin. Kelompok 1 masak sayur. Kelompok 4 oke, berarti contohnya tadi masak air. Apalagi? Menyalakan kipas angin. Nyalakan kipas. Terus apa lagi? Masak sayur. Jangan salah loh ya. Masak sayur, menyalakan kompor. Coba perhatikan. Menyalakan kompor, diberi panci, ada sayurnya. Yang dimaksud konveksi yang mana? Kompor, panci, sayur. Yang diarani konveksi yang mana? Sayur. Baiklah anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Sekarang saya ingin tanya, apa saja yang telah disampaikan Bu Sule tadi mengenai apa? Perpindahan panas. Bentar, perpindahan panas sudah dipahami? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baiklah, saya ingin refleksi sedikit. Pancaran langsung disebut? Melalui rambatan disebut? Air ikut mendidih disebut? Baiklah, refleksi saya akhiri dan anak-anak sudah bisa memahami apa yang Bu Sule sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.